Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Kurniasari dari kelas MB2F INRP 1125040160. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping mengenai perbandingan antara distribusi pendapatan nasional negara Indonesia dengan negara Malaysia. Nah, distribusi pendapatan nasional sendiri itu adalah bagaimana pendapatan suatu negara dibagikan kepada masyarakatnya. Walaupun suatu negara itu memiliki pendapatan nasional yang tinggi, jika pembagiannya tidak merata, maka tetap akan muncul kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena itu, distribusi pendapatan itu menjadi salah satu indikator yang penting bagaimana suatu negara itu melihat keberhasilan pembangunan ekonominya. Nah, pada mind map ini terdapat beberapa pembahasan utama, yaitu ada faktor distribusi pendapatan, lalu ada tingkat kemiskinan, lalu ada indeks Gini, lalu ada pendapatan per kapita, lalu ada peran pemerintah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada faktor distribusi pendapatan. Di Indonesia ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu ada pendidikan yang belum merata. Masih ada perbedaan kualitas pendidikan antara di daerah kotaan dengan daerah pedesaan. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga berbeda. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi itu biasanya memperoleh pendapatan yang lebih besar dibanding masyarakat yang mengalami pendidikan yang lebih rendah. Seperti itu. Lalu faktor kedua yaitu ada kesempatan kerja yang masih terbatas. Nah, jumlah penduduk Indonesia saat ini itu merupakan penduduk yang sangat besar jumlahnya, tetapi lapangan pekerjaan itu belum mampu menampung seluruh tenaga kerja yang ada. Hal ini itu menyebabkan pengangguran dan pendapatan masyarakat menjadi tidak merata. Selain itu, masih banyak masyarakat yang bekerja di kantor informal dengan penghasilan yang tidak tetap. Lalu faktor berikutnya itu ada jumlah penduduk yang besar. Nah, selain itu ada juga bangunan yang belum merata. Jadi, pusat pembangunan ekonomi di Indonesia ini masih banyak terfokus di kota-kota besar, seperti di Pulau Jawa, ada di kota Jakarta, kota Surabaya, dan kota-kota lainnya yang masih terpusat di Pulau Jawa itu sendiri. Sedangkan beberapa daerah lain itu masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur dan fasilitas ekonominya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tingkat pendapatan antar daerah. Nah, sedangkan di Malaysia itu kondisi distribusi pendapatannya itu relatif baik. Pendidikan di Malaysia itu lebih merata dan kualitasnya cukup baik, sehingga masyarakatnya itu memiliki peluang kerja yang lebih luas. Selain itu, kebijakan ekonomi pemerintahan Malaysia itu lebih terarah dan pembangunan antar wilayah lebih merata. Karena itu, kesenjangan pendapatan di Malaysia itu cenderung lebih terkendali dibanding di Indonesia. Nah, pembahasan kedua yaitu ada indeks Gini. Indeks Gini itu digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Nilainya berada di antara 0 sampai 1. Jika nilainya mendekati 0, berarti distribusi pendapatannya semakin merata. Sebaliknya, jika mendekati 1, berarti ketimpangannya semakin tinggi. Indonesia ini memiliki indeks Gini sebesar 0,380 pada tahun 2024 berdasarkan data BPS. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia itu berada di kategori sedang. Selain itu, kondisi di Indonesia ini masih bersifat fluktuatif. Artinya, tingkat ketimpangannya itu dapat berubah-ubah tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintahnya. Sedangkan di Malaysia itu memiliki indeks Gini sebesar 0,390 pada tahun 2024 berdasarkan data statistik di Malaysia. Nah, nilainya itu memang lebih sedikit, lebih tinggi dibanding Indonesia.
Tetapi kondisi distribusi pendapatan di Malaysia itu relatif lebih stabil. Stabil di sini itu berarti tingkat ketimpangannya itu tidak banyak berubah dari waktu ke waktu karena kebijakan ekonominya dan pembangunannya yang lebih konsisten. Lalu pembahasan berikutnya itu ada pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu merupakan rata-rata pendapatan penduduk dalam satu tahun. Indikator ini itu digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, biasanya semakin tinggi pula daya beli masyarakatnya. Indonesia itu memiliki pendapatan per kapita sebesar 5.083,4 USD per tahun pada tahun 2025. Indonesia itu masih termasuk negara berkembang atau middle income country. Dengan pendapatan tersebut, daya beli masyarakat Indonesia itu masih relatif lebih rendah dan distribusi pendapatannya juga belum merata. Lalu, sementara di Malaysia itu memiliki pendapatan per kapitanya sebesar 13.901 USD per tahun pada tahun 2025. Nah, Malaysia ini juga termasuk kategori upper middle income country. Pendapatan masyarakatnya itu juga lebih tinggi sehingga daya beli masyarakatnya juga lebih baik. Selain itu, distribusi pendapatan di Malaysia itu juga dinilai lebih merata dibanding Indonesia. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin besar tantangan ekonomi yang akan dihadapi suatu negara. Indonesia memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,25% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengangguran, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan pembangunan antar daerah, seperti itu. Sedangkan di Malaysia itu memiliki tingkat kemiskinan sebesar 1,38% pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih rendah dibanding Indonesia, sehingga kondisi kemiskinan di Malaysia itu lebih terkendali. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat yang lebih tinggi, serta kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan. Nah, selanjutnya ada pembahasan kita yang terakhir, yaitu peran pemerintah. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah itu melakukan berbagai upaya seperti kebijakan pajak, bantuan sosial, dan pemberian subsidi. Bantuan sosial itu diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan subsidi itu diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara di Malaysia itu pemerintahnya juga menerapkan kebijakan pajak dan bantuan sosial. Selain itu, di Malaysia itu memiliki kebijakan khusus yang disebut NEP atau New Economy Policy. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Seperti itu. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Malaysia ini memiliki distribusi pendapatan yang relatif lebih baik dibanding negara Indonesia. Hal ini dilihat dari pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, serta pembangunan yang lebih merata, dan lain-lainnya. Namun, baik Indonesia maupun Malaysia tetap masih memiliki tantangan dalam menjaga pemerataan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari mind mapping saya ini dapat
dipahami dan dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.